Sobat Juventini, balik lagi bareng aku Amel dan pastinya aku tidak sendiri karena di sini kita sudah ada dua narasumber terkece, terganteng kita ya. Itu ada Mas Paudra dan juga Mas Riki. Boleh Mas Riki dan Mas Paudra disapa dulu teman-teman Juventini kita. Silakan Mas Riki. Oh, dikit dulu. Gue Ayo udah Riki. siap gini tadi. Halo Siap-siap. teman-teman suara Juven ini, gua Ricky dari Taman Mini Forza Juve. Oke, terima kasih Mas Riki. Boleh Mas Paudra tadi nggak sabar. Silakan Mas. Oke. Halo, assalamualaikum. Gue Paundra Juventini dari Belanda, temannya Coach Justin. Mantap sekali Mas, terima kasih. Nah, buat teman-teman nih yang nonton gitu, sobat-sobat suara Juventini, siapa tahu kalian mau juga nih menjadi salah satu narasumber di video kita berikutnya, seperti Mas Paudra dan Mas Riki itu bisa loh teman-teman. Gimana sih caranya? Nah, kalian bisa gabung ke membership kita ya. Nanti kalian bakal ada kesempatan untuk menjadi salah satu narasumber dan juga nanti kita ada WA group ya Mas ya. Di sana kita bisa Yoi. saling berbagi info tentunya tentang Juventus dan juga kita bisa berbagi pendapat di sana. Pokoknya grupnya aktif, jadi jangan lupa buat join teman-teman. Oke, nah kali ini kita akan membahas tentang preview ya Cagliari versus Juventus ya. Di mana nanti pertandingannya akan berlangsung pada tanggal 23 Februari 2025. Nah, pertandingan ini kan tentunya sangat penting nih ya bagi kedua tim ya. Terutama untuk Juventus sendiri ya, karena kita sedang memperjuangkan posisi 4 besar ya demi tiket Liga Champions. Nah, kalau untuk Cagliari sendiri dia tuh berusaha menjauh nih dari zona degradasi. Oke, Juventus itu datang dengan kepercayaan diri tinggi ya setelah 3 atau 4 nih, Mas, 3 atau 4 kemenangan ya kemarin Yes, betul. dalam 5 pertandingan terakhir ya, yang termasuk kemenangan penting 1-0 atas Inter Milan. Ya, namun kemarin kita juga sempat kalah ya dari PSV di Liga Ya. Champions dengan skor 3-1 yang mungkin ini menjadi catatan buruk ya yang perlu banget diperbaiki tentunya. Nah, sementara kalau untuk Cagliari sendiri, dia tampil cukup stabil, di mana dengan 3 kemenangan, 2 imbang, dan 2 kekalahan dalam 7 pertandingan terakhir. Nah, pertandingan ini juga nantinya akan menjadi ujian ya bagi pelatih kita, Thiago Motta, yang telah membawa perubahan signifikan tentunya dalam gaya bermain Juventus. Kita dengan fokus dia tuh pada serangan vertikal dan juga eksploitasi ruang oleh penyerang seperti Kolo Muani. Oke, kita langsung aja dibahas tentang preview pertandingannya lebih lanjut. Oke, menurut Mas Riki dan juga Mas Pauda nih, bagaimana sih persiapan Juventus menjelang pertandingan ini? Uh, ini kan mengingat ini pertandingan penting nih ya untuk Juventus Ya. dan bagaimana sih kira-kira ancaman yang dapat diberikan oleh Cagliari yang mungkin mereka timbulkan nih karena sama-sama pertandingan penting nih bagi kedua klub ini. Oke, boleh silakan Mas Paundra dulu deh, kelihatannya udah siap untuk berargumentasi. Silakan Mas Paundra. Oke, thank you, Amel. Cagliari ini sekarang ada di posisi ke-14 ya. 14. Struggle ya, berusaha untuk keluar dari zona degradasi. Beda 5 poin sama Parma di peringkat 18. Tapi yang menarik di sini, Cagliari itu berhasil menahan imbang Atalanta dan juga AC Milan di beberapa pertandingan terakhir. Kemarin tuh baru aja nahan imbang Atalanta 0-0. Ya, betul. Jadi ini salah satu hal yang harus diwaspadai oleh Juventus. Dan Cagliari sendiri juga di pertemuan pertama juga berhasil nahan imbang Juventus. Ya, gara-gara Ya. penaltinya Douglas Luiz ya kalau nggak salah tuh, 1-1 Yes. tuh. Ya di menit-menit akhir, di akhir-akhir laga tuh Cagliari dapat penalti dan akhirnya Juve jadinya seri 1-1. Nah, ini yang harus diwaspadai apalagi kita sekarang bermain di kandangnya Cagliari. Meskipun secara head to head Juve jauh unggul kemana-mana gitu ya. Cagliari itu cuma menang 3 kali doang gitu dari beberapa pertandingan. Dari belasan puluhan pertemuan tuh Cagliari cuma 3 kali kalau nggak salah menang lawan Juventus. Juve lebih banyak menangnya. Bahkan di Coppa Italia terakhir kita menang ya 4-0 kan Ya. ngebantai Cagliari tuh. Jadi harusnya ini pertandingan yang jauh lebih mudah ketimbang melawan Inter Milan gitu. Tapi ya lagi-lagi Juventus kan kadang ini suka tolol ya. Jadi ya itu yang berbahaya gitu sebenarnya, kesalahan dari bukan lawannya yang lebih bagus tapi kadang
kitanya sendiri yang lebih kocak gitu. Nah, abis tentu ini mempengaruhi gitu kegagalan apa namanya di UCL kemarin ya, ini berdampak sangat besar. Ada kabar kalau misalnya pulang dari Belanda tuh kemarin di bis sama di pesawat tuh pemain Juventus bener-bener silent manner gitu, diem semua. Jadi kayaknya kena mental semuanya tuh bener-bener terpukul gitu. Nah ini yang harus bisa Mota bangkitkan lagi mentalnya Juve. Jadi jangan sampai besok udah yang udah terjadi lawan PSG udah tinggalin, mau ngapain lagi lu, nggak bisa lu balikin lagi kan pertandingannya kan. Mendingan lu besok fokus lawan Cagliari di mana kita masih punya inceran atau target masuk ke empat besar, dan Cagliari ini adalah lawan yang bisa kita makan gitu, mudah sebenarnya. Jadi tergantung gimana lu nya aja, si Cagliari ini mau lu apain. Kalau lu mainnya lembek lagi ya udah lu akan berakhir seri atau mungkin bisa jadi kalah gitu. Gitu sih dari gue sementara. Oke, terima kasih Mas Pondra. Ya, mengingat kemarin kita emang gagal ya di Liga Champions. Nah, nanti boleh ya Mas Riki ditambahin tadi ya. Untuk Oke. gimana sih, apakah mempengaruhi mental dan juga fokus kita untuk di Serie A. Silakan Mas Riki. Ya, Mel, mempengaruhi udah pasti ya, karena gue tahu ini filosofi sebenarnya Juventus tuh punya masih punya rasa keinginan yang sangat besar untuk bisa menjuarai Liga Champions gitu. Mau dari pemain-pemain senior yang sekarang udah nggak ada lagi pun sampai sekarang pemain-pemain muda pun pasti omongan-omongan itu akan tetap terus-terusan dikumandangkan gitu. Kita pengen melaju lebih jauh di Liga Champions gitu. Makanya kegagalan tadi malam, walaupun sebagian banyak pemain baru ya di tim ini ya gitu, tapi kegagalan itu pasti akan terus terngiang gitu. Dan lagi-lagi kalahnya pun nyesek kan. Gitu kita udah bahas di preview kemarin sebelumnya gitu. Sangat menyesakan hati gitu. Padahal kita udah tinggal selangkah lagi menuju fase gugur berikutnya, tapi ternyata malah gagal gitu. Jadi otomatis mental mereka pasti terpengaruh lah Mel. Namanya mereka kan pemain manusia biasa juga gitu kan. Cuman yang tadi Mas Pondra bilang ini sudah terjadi, sudah kejadian ya, no matter what kita harus tetap menjalankan pertandingan-pertandingan di depannya lagi gitu. Hal-hal yang belum kita jalani itu harus dijalanin lagi gitu. Jadi posisi empat besar itu harus diamankan udah pasti. So otomatis besok melawan Cagliari kita harus menang. Tidak ada alasan untuk tidak menang karena posisinya jauh, peringkat 14 sangat jauh banget dari Juve. Mereka cuma punya 25 poin sedangkan Juve punya 46 poin. Sangat jauh. Jadi rentangnya menurut gue ini bukan lawan yang memang em, harus dikhawatirkan terlalu besar sebenarnya ya. Tapi mungkin bawaan mental yang sedang bermasalah ini yang Ya, takutnya bisa mempengaruhi itu sih Mel. Dan kelelahan juga ya mungkin ya. betul. Kelelahan karena para pemain ini mereka hanya istirahat 3 hari loh. Dari lawan Inter 3 hari kemudian mereka udah lawan VSP. Dari lawan VSP kemarin hari Senin dini hari kita udah lawan Cagliari lagi gitu. Jadi kelelahan Dan udah otomatis akan menjadi faktor yang sangat memberatkan Juventus gitu dan ya, salah pertandingan sendiri. away lagi, away lagi Betul sekali, dan apalagi dua-duanya. ini pertandingan away gitu dengan dukungan para fans lawan di sana gitu. Jadi menurut gue ini akan mempengaruhi mentalnya juga gitu. Dan gue berharap em, Juventus adalah sebuah klub besar dengan filosofi besar yang fansnya pun akan terus mendukung gitu ya apapun yang terjadi pada klub ini, pada tim ini gitu. Jadi gue berharap tim ini akan bangkit ya, berpikir bahwa masih ada 2 kompetisi lagi yang harus dijalani, back on track gitu ya, kembali menang. Ya udah yang sudah terjadi biarkanlah terjadi, biarkan berlalu, kita fokus menatap masa depan lagi sih Mel, gitu sih. Oke, terima kasih Mas Riki. Berarti Juventus harus move on dan fokus ya Siap. ke pertandingan selanjutnya yang mendatang. Oke, Betul. kalau kita lihat dari pelatih nih, dari Thiago Motta, kira-kira bagaimana sih pelatih kita, Thiago Motta, akan menyusun strategi nih setelah kegagalan Juventus di Champions League kemarin? Apakah ada perubahan taktik nih dari pelatih maupun dari pemainnya? Silakan Mas Riki, boleh. Ya, gue menilai kalau untuk taktik sebenarnya kalau dari formasi ya, perakhiran formasi gue menurut gue tidak akan banyak berubah ya. Mota sudah sangat nyaman dengan 4-2-3-1, menggunakan 4 back, 2 jangkar, apa namanya, 1 penyerang dan 3 pemain tengah gitu. Jadi menurut gue formasi itu tidak akan berubah ya Mel. Cuman mungkin gue menilai
Mungkin ini saatnya rotasi tapi jangan terlalu dalam gitu ya. Gue melihat kemarin itu Mota mencadangkan Kenan Yildiz cukup lama ya dalam 2 game terakhir. Gue rasa Yildiz harus diberikan kembali tempatnya gitu ya. Thuram juga harus kembali dalam starting line up. Karena saat ini gue menilai Thuram adalah salah satu pemain tengah yang bermain sangat baik di tim ini gitu ya. Memang kita masih dipusingkan dengan fullback kiri. Ya kan, sektor kiri yang masih yang menjadi bulan-bulanan VSB kemarin harus dipikirkan lagi tuh formulanya gimana tuh untuk sektor kiri kita tuh gitu. Siapa pemain yang paling tepat untuk mengisi posisi itu gitu. Jika ingin menguasai match misalnya ingin mencetak gol lebih cepat mungkin bisa memainkan Cambiaso ya karena dia inverted gitu ya, mobile, pergerakan untuk menyerangnya lebih tinggi gitu. Nah, PR-nya menurut gue cuma di sektor kiri sih gitu. Dan satu lagi PR mungkin Juve memang perlu kedalaman skuad yang lebih baik untuk bisa mengotak-atik formasi dengan mudah gitu. Karena main 3 hari sekali ini sangat menguras stamina, Mel. Dan mental juga, fisik juga pasti akan terkuras gitu. Jadi ya itu sih. Mungkin bisa dipikirkan lagi untuk center back juga dia kan yakin stay on Kelly gitu. Buat gue sih enggak ya. Kalau gue mungkin gue lebih pilih menggunakan Locatelli aja kali ya jadi center back gitu ya diduetin sama Gatti gitu. Karena lebih lebih gue ngerasa lebih aman aja sih dibanding Kelly sih Mel. Gitu sih kalau dari gue Mel. Oke, baik. Berarti kalau untuk posisi kiri dan center back ya, Ya, mungkin bisa dipikirkan kembali nih untuk dari pelatih kita. Oke, kalau ya. dari Mas Pondra silakan Mas. Apa yang harus kita siapin ya si Mota itu ya? Kita suruh ngapain ya? Kayaknya masalah rotasi pemain ini yang udah sering gue wanti-wanti karena kita bermain udah 3 hari sekali, 3 hari sekali. Bahkan Ya. setelah lawan Cagliari ini kita harus menghadapi Coppa Italia melawan Empoli. Jadi ini benar-benar harus dipikirkan banget gitu ya, apa strategi rotasi pemainnya. Yang kadang gue bingung itu kan Mota nih kadang suka dipertahanin tuh starting line up tuh 8 atau 9 pemain tuh dipertahanin sampai 3 pertandingan itu aja cuman diganti 2 doang. Nah, sementara kan kalau dari berkaca dari pelatih-pelatih lain kan biasanya separoh ya, 5 pemain istirahatin, 5 pemain tetap stay. Jadi ada beberapa pemain yang memang ya benar-benar dirotasi, diputer gitu. Dan dipikirkan mana pertandingan yang ini cocok lawan tim ini cocok lawan tim ini gitu. Nah, kalau ini Mota tuh kayak mentang-mentang kemarin habis menang, terus dia pakai lagi, terus dia pakai lagi gitu terus. Kalau kalah dia kayaknya penasaran maka dipakai lagi. Jadi itu yang gue kadang suka nggak habis pikir gitu apa yang dipikirin sama Mota. Kayak kemarin keputusannya dia mainin Nico Gonzalez, terus Cop Miners di saat dia lagi nggak fit ya. Jadi itu agak aneh gitu. Nah makanya di lawan Cagliari ini harus dipikirkan pemain-pemain yang sudah tampaknya sudah lelah melawan PSV, terutama Nico Gonzalez main 120 menit, itu harus ya besok jangan dimainin lagi gitu. Kita berikan kesempatan buat Yildiz. Nah, kemudian juga biasanya kelemahan Mota tuh ada di babak kedua. Babak kedua ketika lawan mengubah situasi, mengubah game plan-nya. Nah, Mota nih kayak gagap gitu, nggak bisa mengantisipasi perubahan permainan dari lawan. Yang terjadi yang tadinya kita udah unggul, akhirnya jadi seri atau bahkan kalah. Itu udah sering terjadi kok dari lawan Fiorentina, lawan AC Milan, lawan Atalanta, tim lawan mengganti substitution, terus kita juga nggak bisa uh, beradaptasi dengan perubahan permainan lawan. Nah itu sering sekali. Bahkan strategi pergantiannya pun juga kok kayak asal-asalan ya. Kemarin lawan PSV itu juga udah kelihatan tuh. Kayak asal-asalan banget gitu ganti-ganti pemainnya. Kayak nggak dipikirin bener-bener. Nah makanya besok lawan Cagliari ini kan lawan yang sebenarnya lebih relatif mudah. Kalaupun seandainya lo mau masang Kelly lagi, ya ini sebenarnya juga juga ujian buat Kelly ya. Lo lawan tim kayak Cagliari ini beneran oke nggak? Kalau kemarin oke lah lo main tim lawan apa dengan tekanan yang besar gitu. Ini kan besok lawan Cagliari ya. Kita lihat aja besok nih si Kelly Clarkson nih jago beneran jago apa enggak gitu. Oke, Kelly terima kasih. Clarkson. Kelly Clarkson, Kelly Minuk, Kelly Stroyer Mel. Banyak ya Iya. namanya Mel. Panjang. Banyak ya. Saking Banyak. sayangnya Mas Faudra Iya, sama Kelly benar. berarti. Sayang Oke, pun sama Kelly. iya. Nah, Mm-mm. tadi kita berarti kan ngomongin tentang rotasi pemain, terus juga tadi Mas Claudia sempat singgung harusnya nyiapin 5 pemain inti yang nggak usah dicadangin, tapi yang lainnya Iya. dirotasi gitu. Berarti kira-kira siapa nih yang bakalan jadi pemain kunci nih yang bisa menentukan pertandingan, serta boleh dong untuk prediksi line up ini Mas. Prediksi line up dan kira-kira tebak-tebakan skor akhir nih. Silahkan, Mas Paulda lagi.
pemain kuncinya tuh ada di Yildiz ya. Gue berharap Yildiz besok main dari awal karena sudah 2-3 pertandingan itu dicadangin kan, Bayangin. dimainin Nico Gonzalez, terus Ya. McKennie juga dipasang AMC, terus tapi McKennie sih masih oke lah, efektif lah. Beberapa pertandingan tuh konsisten dia. Jadi kemarin bahkan non PSV juga dia ngasih umpan ke Ya. Kolomuani, cakep juga tuh. Jadi ya dia mendapat lagi on perform lah kalau McKennie ini. Tapi kayaknya Nico Gonzalez juga harus diistirahatin. Konsesau pun juga menurut gua kayaknya juga harus diistirahatin gitu. Udah saatnya Bangula sama Yildiz yang main nih di posisi sayap. Apalagi lawannya kan juga Cagliari. Terus juga di lini tengah gue berharap banget sama Turam. Turam main lagi harusnya. Karena sumber tenaganya tuh gue melihat ada di Turam gitu. Energinya Juve tuh ada di Turam. Dia bener-bener gelandang yang carrier the ball ya, dia bisa Ya. dribble, dia bisa passing gitu. Jadi justru malah tenaganya, powernya tuh ada di Turam. Nah, Turam ini kan kemarin mainnya nggak terlalu banyak waktu lawan PSV. Harusnya dia bisa lebih bugar ketika besok melawan Cagliari. Tandemnya mungkin Locatelli ya. Gua nggak berharap Koopmeiners main lagi. Koopmeiners tuh udah lah, istirahatin lah. Capek dia itu. Udah orang kemarin aja fever kok, demam. Nah, kalau dari sisi kiper, tadi kan gue dari lini tengah ya, kipernya ya udah pasti di Gregorio lah, di antara Digri atau Perin. Oh, tapi Perin mungkin bisa main di Coppa Italia sih. Lagi on perform eh di Gray ya. Ya Gatti udah pasti lah, nggak ada pilihan lain. Sama ya mungkin center back berikutnya Kelly ya. Gue juga karena ya bagaimanapun dia center back gitu, mau gimana lagi gitu, udah nggak ada pilihan lagi kan. Kalau Savona kayaknya lebih cocok dia main di kiri gitu atau main di kanan. Weah juga menurut gue udah kecapean juga tuh, Ya. udah terlalu sering dia bermain kan. Jadi kayaknya kalau gue akan balik ke kanannya Savona, tengahnya Gatti, Kelly, dan kirinya gue berharap Cambiaso bisa main jadi awal gitu. Jadi itu pemain-pemain yang di lawan Cagliari kayak Cambiaso kan juga dia nggak main dari dia main dari awal tapi sempat Ya. diganti, mainnya kan debak 12 menit ya, setelah Ya. 12 menit. Jadi harusnya dia bisa udah lebih fit lagi gitu di pertandingan ini. Match fitnessnya udah balik gitu harusnya. Jadi Savona, Gatti, Kelly Clarkson sama si Cambiaso gitu. Jadi gue berharap Weah nih diistirahatin dulu deh. Kesian dia capek. Gelandangnya Locatelli. Kalau tadi mungkin idenya Ricky menarik juga ya Locatelli jadi center back. Tapi gue kok agak sayang kalau dia Iya. ditarik ke Iya. center back. Tengahnya jadi hilang gitu. Iya. Koopmeiners kan kecapean. Douglas Luiz juga Iya, belum betul. bisa main. Nggak ada Jadi lagi. emang udah nggak ada lagi. Udah pasti dia harusnya Kelly Turam udah. sama dia. Kelly yang Nah, main berarti. AM ya mau gimana lagi, nggak ada lagi kan. AMC-nya ya McKennie mungkin akan main lagi. Kanannya gue sih berharap antara Bangula Yildiz lah, pemain-pemain sayapnya. Jadi kayak Chico sama Nico udahlah Ya. istirahat lu, capek Istirahat dulu. dulu Bahkan lah. strikernya juga kalau menurut gue Vlahovic main juga nggak apa-apa. Iya, iya, Kalau iya. Womuani kita siapin buat Coppa Italia gitu. Jadi kalau untuk saat ini kita kasih kepercayaan lagi buat Vlahovic supaya kalau Muani yang udah main 90 menit kan di PSV itu bisa istirahat dulu. Itu sih kalau gue memang fokusnya lebih ke rotasi, apalagi nih lawannya nih Cagliari. Mota benar-benar harus memikirkan dengan jeli mana pemain yang dalam kondisi lagi bugar, lagi on perform, dan juga cocok dengan pertandingan ini. Dan satu lagi yang menurut gue menjadi challenge Mota adalah ini kalau dia besok bisa menang, maka dia akan mendapat bukan rekor, catatan 4 kali kemenangan beruntun di Liga. Itu catatan yang bisa dibilang sulit untuk digapai ketika lo melatih tim-tim besar. Jadi kalau lo udah bisa menang 4 kali pertandingan berturut-turut di liga bersama tim gede, tim kecil aja di tim gede aja susah ya, apalagi di tim kecil ya. Iya. Itu ada jaminan lo tuh udah punya sebuah jaminan kalau lo tuh pelatih bagus gitu. Karena tuh sulit lo mempertahankan Ya. konsistensi 4 pertandingan berturut-turut di liga, apalagi dalam kondisi jadwal padat ya. Lo harus memikirkan rotasi, lo mesti jeli siapa bermain dengan siapa, cocok lawan tim mana. Itu benar-benar lo mesti jeli. Dan nggak banyak pelatih yang bisa melakukan itu. Andrea Pirlo kemarin gagal, Maurizio Sarri, Sarri masih sempat, Allegri ya karena pengalamannya dia pun Iya. juga dia bisa menang kan 7 kali kemenangan beruntun tanpa kebobolan gitu. Jadi ini adalah ujian buat Mota besok, challenge-nya mudah-mudahan dia bisa bisa meraih kemenangan lagi di 4 kali kemenangan berturut-turut nih. Amin. Min. Min. Kalau tadi Mas berarti skor akhirnya kira-kira berapa nih? Skor akhir ya. Kali Skor ya. akhir gue berharap 2-0 lah. 2-0 Oke. buat Juve ya. Oke, terima 0-2. kasih Mas Faldra 2-0. Kalau misalnya Mas Riki gimana nih? Oke,
Ya, pemain kunci ya Mela, pemain kunci ya. Buat gue Yildiz ya, gue setuju sama Mas Pon ya. Yildiz akan menggila nih. Kita kita lihat aja ya. Dia kan kemarin kan ada nggak tahu ya itu kabarnya benar atau nggak, ada statement dia merasa kecewa dengan manajemen, harusnya harusnya dia dimainkan gitu. Tapi dia Ya, dia merasa dia sudah terlalu lama berada di bangku cadangan. Jadi gue rasa jika diberikan kesempatan besok, dan harusnya menurut gue ini adalah sesuatu yang harus ya, wajib gitu, kudu harus dimainkan karena Nico Gonzalez main 120 menit coy, udahlah betul. kasihan, udah gitu. Conceição juga main lama kemarin gitu, jadi menurut gua udahlah ini saat it's time for Yildiz gitu, kita berikan kesempatan anak muda ini membintang lagi gitu ya. Jadi menurut gua Yildiz akan bermain Mel besok dan dia akan menjadi bintangnya. Trust me it works. Yildiz akan menggila gue yakin. Asik. Line up di Grey ya, di Grey sepertinya akan main sayap kanan. Gua nggak tahu ya, gua bingung antara Savona atau Weah, tapi berharap sih bener ya rotasi ya. Cukuplah kita kita berikan pemain-pemain ini istirahat dulu lah, kasihan cuy. Gila lu tiga hari berturut-turut bermain gitu, kasihan Iya, lah. Iya Weah lah. main full terus loh dia Weah. Makanya bingung ya, tapi sepertinya untuk sayap kanan gua masih merasa bahwa Mota akan memainkan Weah lagi Weah ya. lagi ya, iya. Feelingnya Weah juga lagi gitu sih. sepertinya Soalnya gitu. dia lagi bagus sih, lawan Inter juga lagi Betul, bagus. lagi bagus, lagi on fire. Jadi susah juga mengganti Weah gitu. Gatti dan Kelly sepertinya ya. Harapan gue sih Locatelli ya dimainkan. Tapi ya tadi gelandang tengah kita kurang, tidak ada lagi. Douglas Luiz dan Cobb Manners itu kan kecapean. Cobb Manners kemarin sampai flu gitu. Jadi Douglas Luiz tidak bisa bermain. Jadi Locatelli udah pasti akan mengisi tengah, gue yakin gitu bersama Thuram. Jadi ya mau gak mau Kelly Clarkson akan main gitu ya. Di sebelah kiri gue berharap Cambiaso lah. Mudah-mudahan Cambiaso bisa bermain, bisa fit, jadi bisa membantu kita mendapatkan kemenangan gitu ya. Karena di sebelah kiri dengan bermainnya Savona di dua match terakhir kurang mengesankan ya Mas Fon ya. Menurut gue sih kurang mengesankan gitu, kurang greget lah ibaratnya gitu. Dengan adanya Cambiaso permainan kita berubah kok. Jadi gue berharap Cambiaso gitu. Ya di tengah Thuram dan Locatelli, di sebelah kanan akan ada Yildiz, sebelah di tengah ada McKennie, di sebelah kiri ada Mbak Gula sepertinya, dan gue berharap Dusan Vlahovic yang bermain lah besok gantian gitu ya. Sama Jadi berarti lo sama gua ya. ya, jadi full rotation aja udah nih besok ya, gantian dulu gitu biar mengurangi cedera juga gitu. Potensi untuk cedera itu akan Iya berkurang. betul, betul. Kita Cedera, udah mendapatkan satu pemain tambahan cedera ya karena lelah. kita lelah, Masa kelelahan. ototnya tuh lelah. Heeh. Betul, digenjot terus untuk berlari gitu. Jadi gue berharap besok full rotation dan tapi tetap mengincar kemenangan Mel gitu. Skor akhir 2-0 Mel dari gua Mel. Oke, sama ya kurang lebih ya Ya, prediksi sama line up-nya. ya. Oke teman-teman, makasih Mas Proda itu tadi ya teman-teman Suara Juventini preview dari Cagliari versus Juventus. Kalian juga boleh nih komen-komen siapa sih line up yang kalian pengen dimainkan, terus juga tebak-tebak skor akhir. Siapa tahu kan emang bener nih 2-0 sesuai dengan tebakan Mas Paudra dan Mas Riki. Dan jangan lupa teman-teman buat like dan juga subscribe serta nyalakan bel notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama konten-konten kita berikutnya. Oke, kalau gitu kita pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan final, Vine. Borja Forza Juve! Juve.